Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Bukan Islam loh, Pak. Bukan golongan Islam loh. Golongan mukmin. Allah tegaskan dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladziina min qablihim. Al-ayat. Sungguh Allah berjanji pada hamba-hamba Allah yang amanu, yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Allah jadikan mereka penguasa. Jadi nasrullah wa tamkin. Pertolongan Allah dan kekuasaan akan diberikan pada hambanya yang amanu wa amilus shalihat. Jarang sekali kita ketahui akan hal ini, ternyata Indonesia sangat menjadi harapan utama akan kebangkitan Islam, bagaimana negara di Timur Tengah, berharap Islam bangkit di negara kita, umahat semua. Buat yang baru bergabung di channel ini, silahkan bantu like dan subscribe-nya terlebih dulu. Telah kita dengarkan di bagian awal bagaimana hal yang dijelaskan oleh Ustadz kita ini, tentunya umahat semua punya tanggapan akan hal ini. Silahkan bisa berikan tanggapan di kolom komentar tentunya dengan kata-kata yang baik dan sopan. Dan di akhir nanti kita juga akan sama-sama tanggapi hal yang dijelaskan ini. Selengkapnya mari kita simak dengan baik agar kita faham. Akhirnya saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Saya dipanggil di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Oh, SOP-nya super ketat dari yang pertama tadi, yang di Jakarta itu. Saya oleh ajudan Pak Gatot, Ustadz, begitu masuk hotel langsung lantai 7. Tidak boleh lewat lobi. Dari Malang itu mikir Pak saya, gak boleh lewat lobi. Masa aku gawe pakai tali, ya kan? Mikir Pak. Akhirnya karena mikir banget, tinggal turu. Sopir wanu sudah. Alhamdulillah. Ternyata hotel itu Pak. Jadi begitu masuk mobil, itu langsung masuk itu sampai lantai 5. Jadi mobil itu mutar gitu sampai lantai 5. Begitu lantai 5 ternyata ada lift menuju lantai 7. Begitu sampai lantai 7 ketemu ajudannya Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Langsung Pak, ya Allah. Sampai 1 jam lebih saya mendapatkan paparan dari beliau. Ya Allah, ngeri Pak. Tapi saya diwanti-wanti, Ustadz Andri, jangan sekali-kali disampaikan ke publik. Ini rahasia negara. Jadi, enggak oleh. Ya. Walaupun jamaah dewi. Jadi saya sudah sepakat Pak sama beliau. Konsumsi internal. Sampaikan yang global saja. Selamatkan NKRI. Karena kata beliau benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Itu beliau tegaskan. Ustadz, benteng terakhir negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah umat Islam. Selamatkan Indonesia dari cengkaraman imperialisme Cina. Kenapa? Ternyata Bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya ungkap sedikit aja ya, tapi globalnya saja. Sudah tinggal selangkah lagi tahap ke-9. Tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sudah diaplikasikan oleh Cina lewat proksi, pengkhianat bangsa. Nah, tinggal satu langkah lagi. Indonesia akan jadi koloni Cina. Jakarta digadaikan. IKN yang mendesain Cina. Padahal ibu kota negara. Yang mendesain Cina. Yang biayai Cina. Materialnya dari Cina. Buruhnya
selangkah lagi. Jadi akhirnya saya pulang malam itu, ya Allah, gimana nanti anak cucu kami, ya Allah. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ini. Habis itu 1 bulan yang lalu, saya dipanggil lagi oleh mantan Panglima TNI Pak Jenderal Purnaen Gatot Nurmantio. Itu sudah dari tanda-tanda ini sudah itu bisa lebih cepat dari 2030. Oleh karena itu ulama-ulama se-Jawa Timur ini waktu itu, ayo selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, oleh karena itu ini proyek besar. Dari apa yang tadi saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu memang rodok ngeri kan Pak ya. Tapi kalau kita kembalikan pada din agama kita, semua yang saya sampaikan mulai dari awal dan kecil, yang mulai dari awal sampai akhir tadi, kecil, yang akbar, yang besar itu hanyalah Allah. Dan kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari Cina. Takbir. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah. Bahkan Allah berjanji, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Bukan Islam loh Pak. Bukan golongan Islam loh. Golongan mukmin. Allah tegaskan dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Al-ayat. Sungguh Allah berjanji pada hamba-hamba Allah yang amanu, yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Allah jadikan mereka penguasa. Jadi nasrullah wa tamkin. Pertolongan Allah dan kekuasaan akan diberikan pada hambanya yang amanu wa amilus shalihat. Kalau diringkas, tauhid wa sunnah. Benar Pak? Ini. Atiullah wa atiur rasul. Pasti. Janji Allah pasti. Innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Ini pasti. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan tadi? Kecil. Yang besar? Allah. Kemenangan datangnya dari Allah, bukan dari Cina, bukan dari KPU. Ya kan? Kemenangan datangnya dari Allah. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang kita itu mengandalkan rasio, rokyu, akal. Apa ya iso menang ya wong Simo karo Cino? Apa ya iso menang? Kadang-kadang kan berpikirnya kan seperti itu kan, pendek. Apa ya iso menang awak dewi? Dengan melihat Cina seperti itu, negara adidaya, ya kan? Apa motivasi dari Allah? Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis, enggak boleh sama Allah pesimis. Merasa inferior, merasa rendah, merasa terpinggir, merasa marginal, enggak boleh. Wala tahzan, dan jangan kamu sedih, enggak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi derajatmu. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tabdil, artinya disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia bisa tinggi, kapan umat Islam di Indonesia bisa unggul, kapan umat Islam di Indonesia bisa punya al-izzah, kewibawaan. Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, jika kalian menjadi hamba Allah yang muwahhid, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, pasti nasrullah wa tamkin, pertolongan dan kekuasaan Allah akan berikan. Yakin? Yakin? Kok lemes? Yakin? Yakin.
Takbir.